Ribuan karyawan PT Pelindo berdemonstrasi di sejumlah kota menolak disahkannya RUU Pelayaran. Banjir bandang masih terjadi di sejumlah daerah di Sukabumi, Jawa Barat. 7 orang tewas tersapu banjir bandang. Halo pemirsa, selain kedua laporan tadi, kami akan hadirkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk Anda. Kami buka dengan laporan dari Riau. Saya Gustaf Folia, inilah Seputar Indonesia. Jalan lintas nasional yang menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Utara putus. Hal ini akibat pemblokiran jalan oleh ratusan warga yang menuntut pemekaran Kabupaten Mandau. Tak pelak, antrean kendaraan mencapai 30 km. Para siswa dan karyawan pun terlantar di jalan. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mandau untuk Kabupaten atau AMUK hari Senin memblokir Jalan Simpang Groga, Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, jalan lintas nasional yang menghubungkan Riau dengan Sumatera Utara putus. Truk pengangkut sembako, bus serta angkot pun tertahan. Ratusan anak sekolah dan karyawan terlantar dan harus berjalan kaki hingga belasan kilometer. Apalagi kalau kami guru memang banyak masalah-masalah yang dihadapi ya, terutama tentang dana-dana. Selama ini kesejahteraan guru-guru gimana, Bu? Kurang diperhatikan, Bu? Belum lagi, Pak. Kalau saat ini belum. Belum diperhatikan ya, Bu ya? Jadi pada umumnya Ibu setuju dengan adanya demo ini, Bu? Massa yang terdiri dari berbagai kalangan ini melakukan aksi untuk menuntut pemekaran Kabupaten Mandau. Belum jelas bagaimana tuntutan ini akan ditanggapi pihak-pihak yang berwenang. Namun yang pasti, aksi ini menghambat arus barang dan orang di jalan lintas Sumatera hingga antrean kendaraan mencapai 30 km. Dari Duri Riau, Bahtiar Lubis dan Andi Jarwo melaporkan. Jalan-jalan di sejumlah kota di tanah air hari ini dibanjiri ribuan karyawan PT Pelindo. Mereka memprotes pengesahan RUU Pelayaran oleh DPR Selasa esok karena dinilai akan mengurangi wewenang PT Pelindo sebagai penyelenggara pelabuhan. Bila RUU Pelayaran disahkan, karyawan Pelindo mengancam akan melakukan mogok nasional. Ratusan karyawan PT Pelindo hari Senin berunjuk rasa di Pelabuhan Belawan. Karyawan PT Pelindo yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan ini beraksi untuk menolak disahkannya RUU Pelayaran. Meski sebagian pekerja berdemo, kegiatan di Pelabuhan Belawan tetap berjalan normal. Para buruh pelabuhan tetap melakukan aktivitas bongkar muat di sepanjang dermaga lama maupun di lingkungan dermaga Peti Kemas, Gabion. Di Makassar, unjuk rasa juga dilakukan ratusan karyawan PT Pelindo. Berpawai kendaraan dari kantor Pelindo menuju gedung DPRD Sulsel, mereka juga menegaskan penolakan atas RUU Pelayaran. Unjuk rasa serupa digelar di Surabaya. Seperti di Makassar dan Medan, para karyawan PT Pelindo ini menolak keras RUU Pelayaran. Yang menjadi sumber kecemasan para karyawan Pelindo ini adalah bila undang-undang baru disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, fungsi Pelindo hanya akan sebatas operator terminal pelabuhan. Fungsi pengelola pelabuhan akan dilakukan Badan Pengelola Pelabuhan. Mereka kecewa karena PT Pelindo tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan RUU Pelayaran baru. Sebelumnya Menteri Perhubungan Jusman Safi pernah menjelaskan pembentukan Badan Otorita Pelabuhan dimaksudkan untuk memisahkan fungsi regulator dari operator pelabuhan yang selama ini dicampur. Tim koresponden RCTI melaporkan. Pemirsa, musim pancaroba saat ini ternyata masih diwarnai dengan hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang di sejumlah daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat akibat banjir bandang yang tiba-tiba datang, 8 warga hanyut. 7 orang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah ini adalah salah satu dari 7 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR dan warga di 4 TKP yang berbeda di Sungai Cimandiri, Kecamatan Jampang Tengah, dan Sungai Cipelang, Kecamatan Gunung Guru. Mereka ditemukan sekitar 10 km dari tempat kejadian dalam kondisi sulit dikenali karena luka akibat benturan bebatuan sungai. Ketujuh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, dan selanjutnya diserahkan ke keluarganya masing-masing. Sementara itu, tim SAR gabungan Polri, TNI, dan warga hingga kini masih terus menyisir Sungai Cipelang dan Cimandiri untuk mencari Iskandar yang belum juga ditemukan. 7 korban bersama 6 korban lainnya hanyut terbawa banjir bandang saat sedang menyeberangi Sungai Cipelang seusai acara makan-makan di rumah teman kerjanya Minggu siang. 5 orang berhasil diselamatkan, namun 8 lainnya langsung hanyut terbawa arus sungai.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Yosep Trisna dan Asep Kurnia melaporkan. Sementara itu ratusan rumah warga di 5 desa di Nganjuk, Jawa Timur Senin dini hari kembali terjang banjir bandang. Akibatnya para korban banjir terpaksa mengungsi. Banjir yang melanda Kecamatan Gondang, Nganjuk ini berasal dari luapan air Sungai Widas. Selain memutus ruas jalan, luapan air banjir juga menggenangi rumah-rumah warga. Seperti di Dusun Depok, genangan air banjir Senin dini hari mencapai ketinggian 1 meter lebih. Akibatnya selain disibukkan dengan usaha mengamankan perabotannya, sejak Minggu malam warga terpaksa tidur dengan tempat seadanya. Selain itu, sebagian warga di dusun ini memilih mengungsi dan meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi Pemilihan Umum siang tadi didatangi Koalisi Calon Perseorangan Indonesia yang menuntut pilkada ditunda. KPU yang hanya diwakili 2 anggotanya, Andi Nurpati dan I Gusti Putu Arta, kewalahan berdebat dengan belasan anggota Koalisi Calon Perseorangan. Ya artinya kalau terjadi kemudian Anda tahu yang lama melanggar hukum, yang baru meneruskan pelanggaran hukum. Terus kemudian Anda mengatakan bahwa semua pilkada boleh berjalan sesuai dengan hukum. Pemirsa, perdebatan sengit terjadi saat Komisi Calon Perseorangan Indonesia atau KCPSI mendatangi kantor KPU Pusat Senin siang. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum agar menunda pilkada karena pilkada yang saat ini berjalan tanpa menyertakan calon perseorangan dianggap cacat hukum dan inkonstitusional. Menanggapi desakan bertubi-tubi dari anggota koalisi, anggota KPU I Gusti Putu Arta mencoba meredam situasi yang makin panas. Diskusi ini saya mengajak kita bersama untuk tetap kepala dingin, yang pertama. Yang kedua, tetap bagian dari proses dinamika demokrasi. Dan kalau nanti kita tidak sepakat, ada proses-proses hukum yang menyelesaikan itu. Reaksi keras Koalisi Calon Perseorangan Indonesia ini berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan Undang-Undang Kedua Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perubahan kedua undang-undang tersebut dinyatakan pelaksanaan pilkada tanpa calon perseorangan dianggap cacat hukum. Anggota koalisi juga menganggap pilkada yang sedang berjalan melanggar hukum karena menggunakan dana APBN dan APBD. Namun anggota KPU Andi Nurpati mengingatkan menunda pilkada dapat berimbas pada membengkaknya dana pilkada. Untuk itu KPU akan menampung dan membahas desakan tentang calon independen ini dalam rapat pleno KPU. Bima Marzuki dan Musjaya melaporkan. Menjelang pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan TNI dan Polri beserta jajaran dan lembaga pemerintahan untuk bersikap netral. Hal itu disampaikan saat akan memulai sidang kabinet bersama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan beberapa gubernur seluruh Indonesia siang tadi. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengatakan pejabat negara dan anggota kabinet boleh beraktivitas di partainya dengan syarat tidak mengganggu pemilu. Dibenarkan dalam kehidupan demokrasi kita apabila kita, saudara, juga melakukan aktivitas politik yang berkaitan dengan keberadaan saudara sebagai pimpinan atau fungsionaris partai-partai politik tertentu dibenarkan. Dan memang begitu dalam sebuah kompetisi yang akan segera berlangsung di negeri kita tahun depan. Pemakaian gembok pada karyawati di panti pijat dinilai merendahkan martabat perempuan. Ikuti laporannya setelah jeda berikut. Pemirsa, 3 pabrik pengolahan kayu di Kasemen, Serang, Banten ludes terbakar. Akibat kebakaran itu, warga yang tinggal di sekitar pabrik sempat mengungsi karena khawatir rumahnya ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kobaran api yang membakar 3 pabrik milik PT Rizky Gemawira Serang di Kasemen, Banten ini cepat sekali membesar karena pabrik penuh dengan tumpukan kayu. Kebakaran ini membuat warga yang tinggal di sekitar pabrik mengungsi sambil membawa harta bendanya. Mereka khawatir rumahnya akan ikut terbakar.
Api baru berhasil dipadamkan beberapa jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Serang, Banten, Mahmud Ahmad melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf atas gangguan teknis tadi. Berlanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, penggunaan gembok pada para pramu pijat perempuan di Kota Batu Malang, Jawa Timur ternyata memicu reaksi pro dan kontra. Salah satu yang menentang adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta. Ia menilai tindakan tersebut merendahkan martabat kaum perempuan. Sudah 6 tahun panti pijat di Batu Malang, Jawa Timur ini memberlakukan kebijakan gembok celana bagi para pemijatnya. Celana ini dirancang khusus dengan resleting di samping kiri pinggang dan dilengkapi gembok. Tujuannya menciptakan rasa aman bagi para karyawan dari tindakan iseng sebagian pelanggan yang meminta pelayanan ekstra. Namun langkah tersebut menimbulkan protes sebagian kalangan karena justru dianggap melecehkan perempuan. Saya nggak mau tetap. Karena apa ya, kayaknya menghina banget ke moral bagian perempuan gitu ya. Terkecuali timbang saya narkoba, timbang istilahnya saya nipu, kan enggak lah. Keberatan pun diungkapkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta yang memandang pemasangan gembok sebagai pemasungan terhadap perempuan. Saya kira itu tidak bijaksana dan merendahkan perempuan. Dan kalau ingin menata perilaku, meningkatkan kesusilaan, itu tidak dilarang, tapi jangan merendahkan perempuan. Seolah-olah perempuan sangat. Mutia Hatta juga menentang keinginan sebagian kepala daerah untuk memasukkan penggunaan gembok bagi para pemijat ke dalam peraturan daerah. Agar tidak terkesan diskriminatif, Mutia justru menekankan perlunya penertiban kaum lelaki. Entah bagaimana caranya. Namun menurut Ibu Menteri, yang terutama adalah berpijak kembali pada ajaran agama dan nilai susila. Tim Liputan RCTI melaporkan. 10 warga Indonesia yang diduga terlibat pelacuran dan seorang muncikari asal Malaysia ditangkap aparat polisi Ceras, Kuala Lumpur, Malaysia. 2 di antara warga Indonesia tersebut korban trafficking atau perdagangan manusia. 2 wanita warga Indonesia berinisial NN dan SH ini terpaksa harus berurusan dengan polisi Malaysia. NN dan SH nyaris terjerumus dalam praktek prostitusi setelah ia dijebak oleh mafia perdagangan manusia yang semula menawari keduanya bekerja sebagai pelayan restoran di Malaysia. Kedua wanita ini tak bisa melarikan diri karena terjerat hutang pada Wo Che Hong yang berperan sebagai mucikari dan menjaga keduanya secara ketat agar tidak melarikan diri. Beruntung, kepolisian Ceras Kuala Lumpur membongkar jaringan prostitusi yang beroperasi di kawasan Samelin, Kuala Lumpur ini. Selain NN dan SH, ada 8 wanita lain asal Indonesia yang turut diamankan, namun kuat dugaan mereka terlibat praktek prostitusi. Kamu suka kirimin uang ke orang tua kamu di Medan? Orang tua aku yang kirimin aku uang, kadang pun boyfriendku yang kasih aku uang. Orang tuanya apa kerja? Kerja apa orang tua? Kerja apa? Wira swasta. Wira swasta. Macam mana dia rela anaknya di sini 3 bulan nggak pulang? Hanya untuk menghabiskan Kenapa? uang. Aku kan di sini kan nggak main. Main, iya, main sampai 3 bulan. Emang kenapa ya? Boleh. Senior Liaison Officer Polri di Malaysia Kombes Setio Wasisto menyatakan kasus ini terbongkar dari informasi salah satu korban yang berhasil melarikan diri. Polisi Kuala Lumpur menyita puluhan kondom dan handphone untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, kasus-kasus trafficking memang kerap terjadi. Di tempat ini 10 warga Indonesia dijadikan pelacur dan menjadi korban trafficking kembali di Malaysia. Diperlukan informasi yang tepat kepada calon-calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia atau di negara-negara lain agar korban trafficking tidak kembali terjadi. Dari kota Kuala Lumpur, Malaysia, Alexander Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, kantor Sekretariat Panwas Pilkada Gorontalo menjadi sasaran amuk massa. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporannya sesaat lagi.
Masa pendukung salah satu calon wali kota Gorontalo hari ini merusak kantor sekretariat Panwas Pilkada. Mereka kecewa atas dicoretnya calon mereka dari daftar pencalonan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Mereka marah karena calon yang mereka dukung digugurkan pencalonnya sebagai wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Alasannya rekomendasi pencalonannya tidak ditandatangani ketua partai, melainkan seorang caretaker. Mereka melampiaskan kemarahan kepada Panwas Pilkada yang dinilai telah memberi masukan kepada KPUD agar pasangan Awe Talib dan Yani Suratinoyo digugurkan. Pilkada Wali Kota Gorontalo akan digelar 12 Mei mendatang dan telah meloloskan 2 pasangan calon, yakni pasangan Adan dan Dea Ferianto Maluyu serta pasangan Yulkarnain Dunda Ridwan Podungge. Pemirsa, sejumlah anggota DPR hari ini menemui Ketua DPR Agung Laksono. Mereka menyampaikan usulan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat ke pemerintah berkaitan dengan kasus penyelewengan dana BLBI. Pengajuan usul penggunaan hak menyatakan pendapat ini disampaikan 29 anggota DPR kepada Ketua DPR Agung Laksono. Di antaranya ada Daud Nasution Suripto dari PBR, Ali Mukhtar Ngabalin dari BPD, Yudi Krisnandi dan Yuslin Nasution dari Golkar dan Azwar Anas dari PKB. Mereka menyatakan tidak puas atas jawaban pemerintah atas hak interpelasi yang diajukan oleh DPR tentang penanganan kasus BLBI. Pemerintah diharapkan mengeluarkan Perpu yang menjadi payung hukum untuk mengembalikan kerugian negara akibat kredit macet BLBI. Sebelum ini DPR sudah mengajukan hak interpelasi dan sudah mendapat jawaban pemerintah. Disusul kemudian 2 minggu lalu diajukan penggunaan hak angket dan hingga kini masih dalam proses pengkajian. Komisi 11 DPR RI hari ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Budiono setelah 2 calon yang diajukan pemerintah sebelumnya ditolak. Mengenai dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus BLBI, Budiono menegaskan ia bukanlah tersangka. Dalam pemaparan visi dan misinya, Budiono berjanji bila terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia akan memperkuat fungsi Bank Indonesia sebagai jangkar perekonomian nasional. Budiono juga berjanji akan menjaga independensi BI sebagai bank sentral. Berkaitan dengan kasus yang menimpa pejabat Bank Indonesia akhir-akhir ini, bila terpilih, Budiono berencana membentuk Satgas agar kebijakan pemakaian anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah dikaji ulang. Budiono menekankan pentingnya penyusunan landasan hukum dan prosedur yang tepat agar para pejabat BI tidak takut mengambil keputusan di masa mendatang. Sebagai anggota Dewan menanyakan dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus BLBI. Budiono mengaku sempat dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung, namun tidak pernah menjadi tersangka. Rencananya Komisi 11 DPR akan melakukan rapat intern Senin malam ini untuk memutuskan menerima atau menolak Cagup Bank Indonesia. Muti Ariyanti dan Gatot Imam melaporkan. Seberapa sehat kondisi jantung warga penggemar masakan Padang? Tunggu jawabannya sesaat lagi hanya di Seputar Indonesia. Pemirsa, penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Di Sumatera Barat, 1 dari 3 warganya meninggal akibat jantung. Tahukah Anda apa penyebabnya? Ternyata masakan Padang yang terkenal itu. Inilah laporan kami memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh hari ini. Pemirsa, hidangan semacam ini mungkin menjadi salah satu favorit Anda. Tapi sadarkah Anda jika makanan semacam ini yang berkolesterol tinggi bisa meningkatkan potensi Anda terkena serangan jantung? Hingga hari ini, penyakit jantung masih menempati posisi teratas pembunuh nomor 1 di Indonesia. Siapa yang tidak kenal sebagian masakan Minang ini? Orang-orang non-Minang pun banyak yang mengaku gemar, apalagi orang-orang Minangnya sendiri. Masakan-masakan lezat penuh santan, daging, dan jeruan ini jadi santapan sehari-hari orang Minang. Orang Minang pun sadar betul bahwa masakan favorit mereka ini penuh kolesterol, dan kolesterol berarti jantung. Johnny Rashid salah satunya. Orang Minang yang tinggal di Jakarta ini pun akhirnya harus menanggung akibat kegemarannya menyantap gulai santan, terkapar di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ada santan tuh boleh dikatakan termasuk favorit gitu lah. Seperti diketahui, kolesterol ini selain juga diproduksi oleh tubuh sendiri, juga asupan dari makanan. Bukan rahasia lagi, jantung menjadi pembunuh utama di Sumatera Barat. Saking banyaknya penderita jantung di provinsi ini, sebuah pusat jantung regional Cardiac Center berdiri di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang sejak setahun lalu.
Kepala Pusat Jantung Regional Profesor Asnil Sahim mencatat 1 dari 3 orang Minang meninggal karena jantung. Bahkan penderita jantung di Sumatera Barat terus meningkat. Setiap hari sekitar 100 penderita jantung berobat jalan di Cardiac Center ini. Kalau bagi kita Padang yang tradisional adalah masih makanan, yaitu lemak yang tinggi. Tampaknya orang Minang mulai harus mencari siasat agar masakan Padang yang tersohor dan digemari itu tetap sehat dengan cara membuat terobosan, masakan Padang non-kolesterol. Dari Sumatera Barat, koresponden RCTI Guswen Hairul dan Wahyu Sikumbang melaporkan. Dan pemirsa, demikian seputar Indonesia edisi 7 April 2008. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gustaf Olia. Sampai jumpa.